Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali kepada semua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun saudara berada. Mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa kami yang pengasih dan penyayang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan memberikan kekuatan bagi kami. Dimanapun kami berada, waktu kami menyaksikan tayangan ini, kami dikuatkan, dibangun imannya, disegarkan, diberikan mindset yang baru untuk makin bergantung sama Tuhan dan hidup menjadi hidup yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ada di dalam seri Resilience, dan khusus pada pagi hari ini saya mengambil tema tidak layu di musim kering. Saya mau mengawali dengan cerita tentang seorang tokoh yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul yang bernama Yohanes Markus. Siapa itu Yohanes Markus? Yohanes Markus dikenal juga dengan nama Markus. Berasal dari keluarga yang cukup terpandang, keluarga yang penting di dalam jemaat mula-mula pada waktu Kisah Para Rasul dicatat. Pada waktu Petrus dipenjara oleh Raja Herodes dan malaikat memberikan mujizat di mana malaikat sendiri yang mengeluarkan Petrus dari penjara, dan pada waktu itu Petrus langsung menuju ke rumah Yohanes Markus di mana jemaat mula-mula sedang berkumpul dan berdoa. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 11 dan 12. Saya akan baca buat saudara-saudara sekalian. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah Petrus ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Karena begitu pentingnya keluarga Yohanes Markus ini dan juga hubungannya dengan Barnabas, maka Markus diajak untuk terlibat melayani bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul bagaimana Markus diajak oleh mereka berdua, hamba Tuhan yang dahsyat ini. Yaitu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi sekarang Markus diajak melayani bersama-sama. Cerita terus berlanjut. Pada waktu Markus melayani bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus, tentu saja mereka menghadapi tantangan, kesulitan, baik tantangan kesulitan alam maupun tantangan kesulitan dari orang-orang yang menolak pelayanan mereka. Dan ada di satu titik pada akhirnya mereka diutus pergi ke Cyprus, dan akhirnya di tengah perjalanan atau di suatu tempat Markus tidak tahan dan mengundurkan diri. Dicatat di situ bahwa Markus akhirnya mengundurkan diri, meninggalkan Paulus dan timnya. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 dikatakan, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes yang dinamakan Markus ini meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Kita tidak tahu mengapa Markus berhenti di tengah jalan. Kita tidak tahu kenapa Markus meninggalkan Paulus dan teman-temannya dalam pelayanan. Dan ini merupakan hal yang menyakitkan bagi Paulus. Pada perjalanan misi selanjutnya, pada perjalanan pelayanan selanjutnya, Barnabas mencoba mengajak Markus kembali dalam pelayanan. Tetapi Paulus dengan tegas menolaknya. Dan mereka berdua terus berembuk. Tetapi Barnabas mau mengajak Markus terlibat pelayanan, tapi Paulus menolaknya. Dan akhirnya mereka berdebat, mereka nggak ada jalan ke titik temu. Akhirnya kedua hamba Tuhan yang selalu melayani bersama-sama ini akhirnya memutuskan untuk berpisah. Karena Barnabas mau mengajak Markus, Paulus tidak mengizinkannya. Sungguh suatu peristiwa yang menyedihkan bagi Markus. Bagaimana
Sebagai orang muda dia merasa tertolak pasti karena orang sekaliber Rasul Paulus menolak dia dalam pelayanan. Cerita terus berlanjut, waktu berganti, waktu berjalan terus, dan bertahun-tahun kemudian suatu hari Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia menulis kepada jemaat di Kolose bahwa pada waktu itu dia memberitahu kepada jemaat di Kolose supaya mau menerima Markus, bahwa Markus itu adalah suatu penghiburan yang besar bagi Rasul Paulus. Bukan cuma penghiburan, tapi dia juga adalah rekan sekerja dari Rasul Paulus. Karena itu dia mendorong jemaat Kolose untuk menerima Markus. Dicatat di dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 4 ayat 10 dan 11. Salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah Markus apabila Markus datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka telah menjadi penghibur bagiku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa Markus adalah penghibur yang besar bagi dia di saat-saat dia di penjara. Juga dia mengatakan bahwa Markus adalah rekan sekerja. Apa yang kita pelajari di sini? Saudara, kegagalan adalah sebuah peristiwa, bukan orangnya. Sekali lagi, kegagalan adalah sebuah peristiwa, bukan orangnya. Jadi nggak ada istilah orang gagal. Yang ada adalah seseorang sedang mengalami peristiwa kegagalan. Kemunduran adalah peristiwa, bukan orangnya. Yang ada adalah seseorang sedang mengalami peristiwa mundur. Karena itu seperti kitab Amsal, dalam pasal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Markus pernah gagal mengambil keputusan. Markus pernah salah dalam mengambil keputusan. Tetapi meskipun dia gagal, meskipun dia pernah salah, bukan berarti Markus orang gagal. Selama Markus bisa bangun kembali. Selama Markus bisa memperbaiki keputusannya. Selama Markus bisa memperbaiki langkahnya. Markus pernah salah langkah ketika dia meninggalkan Paulus. Markus pernah gagal mengambil keputusan yang benar ketika dia mengambil keputusan yang salah meninggalkan Paulus. Tetapi kemudian kita tahu cerita dari Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Markus bangkit, Markus bangun kembali dan melayani bersama-sama lagi. Jadi kita belajar di sini bahwa kegagalan adalah sebuah peristiwa. Kegagalan bukan orangnya. Katakan sama samping saudara, kalau ada orang yang di samping saudara, katakan bersama-sama, kegagalan adalah sebuah peristiwa, kegagalan bukan orangnya. 1, 2, 3. Kegagalan adalah sebuah peristiwa, kegagalan bukan orangnya. Dan kita melihat akhirnya Markus menjadi penghibur buat Rasul Paulus. Markus menjadi rekan sekerja Rasul Paulus. Bahkan Markus, sudah tahu, dia menjadi penulis Injil, kitab Injil. Maka saudara tahu Injil Markus. Nah saudara-saudara, kisah yang kedua adalah mengenai perusahaan Johnson & Johnson. Pada bulan September 1982, CEO-nya yang bernama James Burke sedang terbang tinggi. Terbang tinggi di sini berarti secara harafiah dan juga secara kiasan. Secara harafiah dia sedang terbang di dalam pesawat dalam rangka ekspansi global Johnson & Johnson. Dan secara kiasan memang perusahaan Johnson & Johnson pada waktu itu sedang terbang tinggi secara pendapatan. Di mana pada tahun 1981 mereka mengalami pendapatan 5,4 miliar US dollar, bertumbuh 16,7% pendapatannya. Tahun 1981 dibandingkan tahun 80. Dan tahun 82 mereka ada di posisi bulan September dan CEO sedang dalam penerbangan. Mereka terbang tinggi.
Saudara-saudara, tanpa diduga, di bulan September itu, kantor mereka yang berpusat di New Jersey menerima kabar bahwa 7 orang penduduk Amerika Serikat yang tinggal di daerah Chicago menderita atau mengalami keracunan dan meninggal dunia karena meminum obat pereda sakit yang bernama Tylenol. Tentu saja ini membuat syok karena Tylenol pada waktu itu menjadi ikon dari obat pereda sakit di Amerika Serikat. Dan segera James Burke dan bersama para eksekutif berdiri konferensi pers dan menyatakan bahwa kami memegang keselamatan sebagai yang utama, maka kami mengkosongkan Tylenol dari semua outlet-outlet di toko-toko dan di apotik-apotik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setelah mereka mengumpulkan semua Tylenol itu dan kosong, ini menimbulkan kerugian yang sangat besar. Karena Tylenol bukan obat biasa. Tylenol pada era 70-an itu bisa menghasilkan pendapatan 1,6 miliar US dollar, menguasai 30% pangsa pasar obat pereda sakit di Amerika. Sehingga bisa dibayangkan pada waktu ditarik karena keracunan, orang nggak berani makan Tylenol dan membuat perusahaan Johnson & Johnson rugi ratusan juta US dollar. Dan akhirnya saham dari Johnson & Johnson ini pun turun dari 37 US dollar menjadi hanya 7 US dollar. Nah, saudara-saudara, James Burke bersama eksekutif lainnya akhirnya mengumpulkan, lalu mereka mencari tahu penyebabnya dibantu dengan aparat keamanan. Singkat cerita, akhirnya diketemukan bahwa ada 1-2 orang karyawan yang memasukkan cyanida di dalam proses produksinya atau di plantnya, di pabriknya. Dan karyawan ini sebenarnya adalah karyawan yang sudah di PHK dan tidak terima lalu berbuat jahat. Setelah itu ketahuan lalu selesai, maka Johnson & Johnson melaunching produk Tylenol kembali dengan kemasan yang baru. Hanya dalam waktu 6 bulan, Tylenol kembali masuk dalam pasaran dan diterima oleh penggemar setianya. Saudara-saudara yang di dalam Tuhan, apa yang kita pelajari adalah bahwa kejatuhan itu adalah sebuah peristiwa. Bukan company-nya, selama company-nya bisa bangkit kembali. Kemunduran adalah sebuah peristiwa. Bukan company-nya yang mundur, selama company-nya bisa bangkit kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah bahwa resilience itu bangkit kembali. Merriam-Webster mendefinisikan resilience sebagai kemampuan untuk bangkit kembali atau menyesuaikan diri atas perubahan yang kurang menguntungkan. Kita sudah belajar tentang bangkit kembali. Bagaimana bicara soal resilience, tentang menyesuaikan diri dari keadaan yang kurang menguntungkan. Nah, paling bagus kita baca dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 3. Kita akan belajar bagaimana orang yang resilience. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, garis bawahi tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, orang yang resilience yang digambarkan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini adalah orang yang tidak layu daunnya. Apanya yang luar biasa? Yang luar biasa adalah tidak layu daunnya. Nah, mari kita lihat sama-sama saudara. Daun hijau kalau ada di hutan hujan tropis itu normal. Semua daun warnanya hijau. Ciri hutan hujan tropis adalah pohonnya lebat, tinggi-tinggi, dan jarak antar pohon rapat, penuh dengan dedaunan. Kenapa? Karena curah hujannya tinggi. Jadi kalau daun hijau di dalam hutan hujan tropis itu normal. Gak ada yang perlu dianehin. Tapi kalau daun hijau ada di tanah yang kering, ada di masa yang kering, dan masih hijau, itu baru luar biasa. Itulah resilience.
Daun hijau ada di tanah yang kering, ada di dalam masa kekeringan, tetapi dia tetap hijau. Itu namanya resilience. Dia bisa menyesuaikan diri dari keadaan yang sulit. Kita mungkin berkata, tentu saja, kan di ayat 3 ditulis, dia ditanam di tepi aliran air. Tentu dia akan mendapat air dengan mudah, sehingga dia akan menjadi daun yang hijau. Benar saudara, tidak ada yang istimewa. Kalau daun atau pohon ditanam di tepi aliran sungai, ya banyaklah pohon-pohon akan tumbuh dengan subur karena mendapatkan air. Tetapi saudara harus ingat bahwa tidak selamanya cuaca itu tidak berganti. Akan berganti. Akan ada perubahan. Akan terjadi perubahan iklim. Akan terjadi perubahan cuaca. Akan terjadi perubahan dari musim hujan menjadi kemarau. Akan terjadi perubahan dari musim basah menjadi musim kering. Akan terjadi situasi yang kurang enak. Sehingga air yang tadinya mengalir, lama-lama air itu karena kemarau yang panjang, karena kering, maka dia menguap. Maka air yang menguap menyebabkan sungai yang ada air menjadi kering, menjadi tanah yang kosong, menjadi tanah yang kering. Kalau sudah sampai tanah kering, maka daun pun menjadi kering, maka pohon pun menjadi layu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak demikian yang dicatat di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 3. Jenis orang yang di Mazmur pasal 1 ayat 3, dia tetap tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya. Kenapa bisa? Saudara-saudara, mungkin saja bahwa kita sebagai manusia digambarkan seperti pohon itu. Pada waktu kita ada di tepi aliran air, pohon itu terus hijau. Pada waktu kita mendapatkan pengajaran firman Tuhan, pada waktu kita mendapatkan ibadah yang baik, pada waktu kita mendapatkan keluarga yang baik, pada waktu suami Anda baik, pada waktu istri Anda baik, pada waktu pekerjaan Anda baik, pada waktu penghasilan Anda baik, pada waktu keuangan Anda baik, pada waktu kesehatan Anda baik, pada waktu semua doa-doa Anda sepertinya gampang dijawab, pada waktu Tuhan terasa baik buat saudara, dan saudara merasa semuanya everything fine, maka seperti ada daun hijau di dalam hutan hujan. Tapi bagaimana kalau misalnya pada waktu Anda berdoa tidak mendapatkan jawaban, seperti pohon yang ada di musim kemarau yang berkepanjangan, daun menjadi kering, daun-daun di sekeliling saudara menjadi layu, air menjadi kering, saudara ada di dalam keluarga yang sedang menghadapi masalah, ada yang mungkin yang sedang menghadapi penyakit, ada yang menghadapi tantangan kesulitan keuangan, ada yang menghadapi tantangan dalam pekerjaan, ada yang sedang ditinggalkan orang-orang yang bersamamu selama ini, engkau merasa lonely, engkau mengalami keadaan yang kurang pasti seperti khususnya dalam COVID-19 ini, engkau mengalami situasi-situasi yang gak jelas. Apakah saudara tetap hijau daunnya? Kalau Anda tetap hijau daunnya, maka Anda adalah orang atau pribadi yang digambarkan dalam Mazmur pasal 1 ayat 3, yaitu yang tidak layu daunnya. Bagaimana dia bisa tidak layu daunnya? Di permukaan semua kering, di permukaan gak ada air, semua pada rontok, tapi daun ini tetap hijau. Berarti dia tidak mengandalkan permukaan yang kering, dia tidak mengandalkan permukaan yang panas. Dia berakar di dalam dan masuk ke dalam sampai bertemu dengan sumber air. Akarnya mengandalkan kedalaman. Kehidupannya bergantung dari kedalaman, bukan dari permukaan. Kalau kita melihat permukaan, tentu saja kita khawatir. Semuanya kering, semuanya nggak ada kehidupan. Tapi letakkanlah imanmu pada kedalaman. Letakkanlah percayamu pada kedalaman. Maka daun yang hijau itu karena meletakkan akarnya pada kedalaman, yang belum diketemukan oleh daun-daun yang lain, sehingga menimbulkan dia layu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat daunnya hijau meskipun permukaannya kering. Apa yang kita pelajari? Letakkanlah imanmu pada kedalaman. Letakkanlah imanmu pada Tuhan, bukan pada permukaan. Jadi letakkanlah kehidupanmu
di dalam Tuhan. Jangan letakkan kehidupanmu pada fenomena di permukaan, pada fenomena kekeringan, pada fenomena kelaparan, pada fenomena situasi hari-hari ini yang tidak pasti, yang tidak jelas. Letakkanlah imanmu pada kedalaman. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yohanes pasal 20 ayat 29. Pada waktu itu Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kalau kita melihat permukaan, kita bisa lihat. Permukaan kita bisa lihat. Kedalaman kita tidak bisa lihat. Karena itu jangan andalkan hanya pada penglihatan, tetapi andalkanlah pada kedalaman imanmu kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Di mana saudara berakar saat ini? Apakah saudara berakar di permukaan? Maka saudara akan ikut-ikutan layu. Apakah saudara berakar pada kedalaman? Nah, jenis orang yang digambarkan di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat ketiga ini adalah sama dengan apa yang dikatakan oleh Yeremia, yaitu orang-orang yang resilience. Dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Itu adalah akar yang dalam. Kalau akarnya dalam, apa akibatnya? Orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi walaupun dia panas terik itu tidak berpengaruh atas hidupnya. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Meskipun dia mengalami tahun kering, dia tidak khawatir. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. So, apa yang kita pelajari pada hari ini? Kedalamanmu kepada Tuhan berbanding dengan ketangguhanmu dalam mengarungi kehidupan. Kedalamanmu kepada Tuhan berbanding dengan resilient kamu. Kedalamanmu kepada Tuhan menentukan apakah engkau tidak layu di musim yang kering. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam kami hidup, tidak mungkin kami tidak jatuh, tidak mungkin kami tidak pernah gagal. Tetapi Engkau mengingatkan kami ketika kami jatuh maupun gagal, kita harus bangun kembali. Kami harus bangun kembali karena kejatuhan atau kegagalan itu adalah peristiwa, bukan orangnya. Tuhan tidak menciptakan kami sebagai produk gagal. Kami juga belajar bahwa kedalaman kami kepada Engkau menentukan ketangguhan kami mengarungi kehidupan ini. Kedalaman kami dengan Engkau menentukan kami menjadi pribadi yang resilience. Kedalaman kami dengan Engkau menentukan kami tidak akan layu di musim yang kering. Sertai umat-Mu, sertai umat-Mu, sertai umat-Mu. Bapa, sertai umat-Mu. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, sekali lagi sebelum saya menyampaikan doa berkat, saya menyimpulkan bahwa kedalamanmu dengan Tuhan sebanding dengan ketangguhanmu mengarungi kehidupan. Karena itu dalam dengan Tuhan, maka engkau akan tangguh. Kedalamanmu dengan Tuhan menentukan engkau menjadi pribadi yang resilient. Karena itu dalam dengan Tuhan, maka engkau akan resilient. Kedalamanmu dengan Tuhan membuat engkau tidak layu di dalam musim yang kering. Karena itu dalam dengan Tuhan. Meskipun situasi sekeliling kering, situasi sekeliling banyak yang layu, saudara tetap hijau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri pujian dengan pujian The Blessings. Dan setelah itu kita akan doa berkat. The Lord bless you and keep you.
His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Saudara-saudara, demikianlah kita baru saja menyanyikan lagu The Blessings. Saya dan keluarga saya selalu menyanyikan lagu itu setiap pagi, siang, kapan saja. Setiap hari kami menyanyikan lagu The Blessings. Kiranya lagu profetik ini menjadi alat profetik buat kita untuk selalu hidup di dalam berkat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita terima doa berkat. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karena itu kedalamanmu dengan Tuhan akan sebanding dengan ketangguhanmu mengarungi kehidupan. Kedalamanmu dengan Tuhan menentukan bagaimana engkau menjadi pribadi yang resilience. Kedalamanmu dengan Tuhan akan menjadikan kau seperti pohon yang daunnya selalu hijau meskipun dalam keadaan musim yang kering. Karena itu berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. May His face